Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang tahapan tentang perkembangan dan kemajuan pimpinan, maka di video kali ini saya akan coba membahas tentang spirit untuk menggapai menjadi seorang pimpinan. So, check this out. Seorang pemimpin memerlukan dan tergantung banyak sekali masukan agar dapat efektif berperan. Banyak aspek yang mempengaruhi kepemimpinan dan ternyata tidak dapat diukur dengan capaian tingkat kesuksesan suatu kepemimpinan. Berikut adalah spirit untuk menggapai menjadi pimpinan. Yang pertama yaitu adalah belajarlah hari ini dan jadilah pemimpin di kemudian hari. Kepemimpinan dibangun dari hari ke hari, bukan dalam satu hari saja. Itulah realitasnya. Sisi baiknya adalah bahwa kemampuan kepemimpinan kamu tidak statis. Dimanapun titik awalnya, kamu bisa menjadi lebih baik. Dan itu benar. Bahkan bagi orang yang sudah berada di tingkat kepemimpinan dunia sekalipun. Yang kedua adalah perjuangkan jalan hidup kamu. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa seorang juara tidak menjadi juara di atas ring. Mereka hanya dikukuhkan di sana. Dan hal itu benar. Jika kamu ingin melihat di mana seseorang berkembang menjadi juara, lihatlah perkembangan rutinitas kesehariannya. Yang ketiga adalah tidak ada kesuksesan yang diraih dalam waktu satu malam. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu pasti bisa. Setiap orang memiliki potensi, namun ia tidak akan mencapainya begitu saja. Diperlukan ketekunan. Kamu tidak bisa mengabaikan suatu kenyataan bahwa pemimpin adalah sebuah proses. Kepemimpinan tidak dikembangkan dalam waktu satu hari. Kepemimpinan dikembangkan dalam kurun waktu seumur hidup. Mengapa seseorang perlu berkembang sebagai seorang pemimpin? Hal ini bisa dijawab atau bisa dijelaskan soal kepemimpinan hukum Katub. Hukum ini membantu seseorang untuk memahami nilai kepemimpinan. Saat memegang prinsip ini, kamu akan melihat dampak yang luar biasa dari kepemimpinan pada setiap aspek kehidupan. Kemampuan memimpin adalah katup yang menentukan tingkat efektivitas seseorang. Semakin rendah kemampuan seseorang dalam memimpin, semakin rendah pula posisi katup yang membatasi potensinya. Semakin tinggi kemampuan memimpinnya, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Misalnya, jika kepemimpinan kamu bernilai 8, maka efektivitas kamu tidak akan bisa lebih dari 3. Apapun yang terjadi, kemampuan kamu memimpin selalu menentukan efektivitas kamu dan akan berpengaruh pada organisasi kamu. Kesuksesan kepemimpinan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sukses tanpa disertai kepemimpinan, dan yang kedua adalah sukses disertai kepemimpinan. Sukses tanpa kepemimpinan yaitu adalah sukses dapat diraih setiap orang. Namun sukses pribadi tanpa kemampuan memimpin hanya menghasilkan efektivitas yang terbatas. Dengan dukungan kepemimpinan yang baik, pengaruh seseorang adalah bagian dari kemampuan terbaiknya. Semakin tinggi kamu ingin mendaki,
semakin kamu membutuhkan kepemimpinan. Semakin besar dampak yang ingin kamu ciptakan, semakin besar pula pengaruh yang dibutuhkan. Apa yang bisa diraih dan ditentukan oleh kemampuan kamu memimpin orang lain. Yang kedua adalah sukses disertai kepemimpinan. Ada beberapa pilihan untuk meningkatkan efektivitas. Kamu dapat bekerja sangat keras guna meningkatkan dedikasi kamu terhadap kesuksesan dan berusaha meraih angka 10. Menurut hukum katup, meskipun menurunnya hasil menunjukkan kesuksesan kamu hanya akan meningkat hingga titik tertentu, tetap saja ada kemungkinan bagi kamu untuk mencapai pada tingkat itu. Setelah itu, peningkatnya tidak akan sesuai dengan kerja keras kamu. Dengan kata lain, usaha yang diperlukan untuk naik ke 2 poin tersebut atau ke 2 poin terakhir bisa jadi memerlukan energi lebih atau lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk mencapai posisi 8. Jika memaksakan diri, kamu bisa meningkatkan kesuksesan hingga 20%. Namun, kamu pun memiliki pilihan lain, yaitu bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan kamu untuk memimpin. Seiring dengan berjalannya waktu dan mengembangkan diri sebagai pemimpin, hingga akhirnya kemampuan kamu dapat memimpin menjadi 6. Misalnya dengan meningkatkan kemampuan memimpin. Tanpa meningkatkan dedikasi pada kesuksesan sama sekali, kamu dapat meningkatkan efektivitas awal hingga 500%. Jika kamu meningkatkan kemampuan kamu memimpin hingga posisi 8, sesuai dengan dedikasi kamu pada kesuksesan, kamu akan meningkatkan efektivitas hingga 700%. Kepemimpinan memiliki efek berlipat ganda. Untuk mengubah tujuan organisasi, ubahlah pemimpinnya. Sebagai pengganti, kemampuan memimpin selalu menjadi katup bagi efektivitas pribadi dan organisasinya. Jika kepemimpinan kuat, posisi katupnya akan tinggi. Sebaliknya, jika kepemimpinan tidak kuat, organisasi itu menjadi terbatas. Itulah mengapa ketika mengalami kesulitan, organisasi pasti mencari pemimpin baru. Untuk mencapai efektivitas tertinggi, kamu harus meninggikan posisi katup yang membatasi kemampuan kamu memimpin. Hukum katup mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat efektivitas tertinggi, kamu harus meninggikan posisi katupnya. Ya, demikian bahasan yang tentang kita bahas tentang, yaitu tadi adalah spirit untuk mencapai menjadi seorang pemimpin. Mungkin di bahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang hal lain yang masih berhubungan dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sukses atau pemimpin yang baik. So, let me say, sampai jumpa, bye.